Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lastris Corner. Untuk materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi pembelahan sel. Nah, khusus untuk video kali ini saya akan membatasi khusus untuk pembelahan amitosis dan pembelahan mitosis ya. Jadi pembelahan amitosis itu pada bakteri dan pembelahan mitosis ini contohnya misalnya yang terjadi pada sel eukariotik. Oke, silahkan disimak ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, di-subscribe, dan di-share ya agar lebih bermanfaat. Nah, pembelahan sel ini salah satu tujuannya makhluk hidup melakukan pembelahan sel itu adalah untuk menambah jumlah sel. Jadi, semua makhluk hidup mulai dari yang uniseluler atau bersel satu sampai yang multiseluler pasti melakukan proses pembelahan sel. Karena tujuannya untuk menambah jumlah sel. Jadi dari satu sel membelah menjadi 2 sel. Jadi untuk melakukan pembelahan sel, menambah jumlah sel maksud saya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang 3 macam pembelahan sel ya. Yang pertama adalah amitosis, yaitu pembelahan binar, di mana pembelahan binar ini terjadi pada makhluk hidup bersel satu ya. Contohnya misalnya amoeba, bakteri. Nah, itu mereka melakukan pembelahan sel secara pembelahan binar atau amitosis. Ini biasa juga disebut dengan pembelahan secara langsung ya, karena tidak ada tahapan-tahapannya. Nah, yang kedua ini adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini ciri khasnya itu adalah tidak terjadi reduksi jumlah kromosom. Reduksi artinya pengurangan. Jadi artinya di sini kromosomnya jumlahnya tetap. Jadi kalau misalnya di awal pembelahan itu jumlahnya kromosomnya ada 4, maka di akhir pembelahan jumlahnya juga ada 4. Jadi persis sama dengan induknya. Kemudian yang ketiga ini adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini adalah pembelahan di mana terjadi reduksi jumlah kromosom. Jadi biasanya dia setengah dari kromosom induk. Dari 4 misalnya kromosomnya di anakannya nanti atau hasil pembelahannya itu tinggal 2 kromosom ya, makanya disebut dengan terjadi reduksi atau pembelahan reduksi. Reduksi artinya adalah pengurangan jumlah kromosom. Oke, saya lanjut dengan pembelahan binar. Nah, di sini pada makhluk hidup prokariotik ya, prokariotik itu adalah makhluk hidup yang tidak mempunyai membran inti. Umumnya di sini pembelahannya terjadi secara binar, pembelahan binar. Contohnya di sini saya ambil contoh adalah pada bakteri ya. Nah ini contohnya ya, ada gambar. Di sini yang di sebelah kiri ini, yang di bagian ini adalah pembelahan binar pada bakteri sama ya. Yang di sini juga, cuma ini adalah penampakannya apabila kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, saya jelaskan di gambar yang di sebelah kiri ini. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Ini adalah sel bakteri dengan kromosom yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita perhatikan di sel ini seakan-akan tidak kelihatan nukleus ya, karena memang mereka tidak mempunyai membran inti. Jadi bahan-bahan yang ada di dalam inti, yang harusnya ada di dalam inti itu seakan-akan bukan seakan-akan ya, tapi memang bersentuhan langsung dengan daerah sitoplasma. Jadi yang di dalam ini yang seperti benang-benang ini, inilah yang kita sebut dengan kromosom DNA ya. Ini adalah DNA. Nah, kemudian selanjutnya sel bakteri ini melakukan pembelahan. Yang terlebih dahulu membelah itu adalah DNA-nya yang ada di dalam ini. Nah, yang tadi bisa diamati di sini, yang tadi jumlahnya sedikit. Nah, di sini dia berlipat ganda menjadi 2 kali lipat. Nah, artinya apa? Sebelum sel terpisah menjadi 2, yang membelah itu bagian dalamnya dulu. Jadi organel-organel sel, DNA, kromosom, itu dulu yang melakukan replikasi. Jadi di tahapan kedua ini terjadi replikasi DNA, penggandaan DNA. Nah, nanti setelah terjadi replikasi DNA atau bagian dalam semuanya membelah, barulah kemudian diikuti dengan tahapan yang ketiga ya, yang selanjutnya yaitu sitokinesis. Jadi sitokinesis di sini terbentuk lekukan. Nah, lekukan ini lama-kelamaan akan semakin dalam
akhirnya membuat sel terpisah menjadi dua seperti yang ada di gambar terakhir ya. Nah, itu disebut dengan sitokinesis. Jadi dari satu sel kemudian dia membelah menjadi dua sel. Jadi disebut sebagai pembelahan binar ya, karena setiap sel membelah menjadi dua. Nah, itu ya untuk pembelahan binar pada bakteri. Ini biasa kita sebut dengan pembelahan amitosis atau pembelahan secara langsung, karena tidak didahului dengan penampilan kromosom atau tidak didahului dengan tahapan-tahapan, makanya kita sebut sebagai pembelahan secara langsung. Nah, saya lanjut ya mengenai siklus sel. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang pembelahan mitosis, kita awali dulu dengan siklus sel. Nah, apa itu siklus sel? Di sini sebelum masuk ke tahapan mitosis, ada beberapa tahapan yang dilewati oleh sel. Nah, inilah yang kita sebut dengan siklus ya. Siklus sel ini ada dua fase. Fase pertama itu disebut dengan interfase atau istilahnya adalah fase istirahat. Nah, kenapa dia disebut istirahat? Sebenarnya kalau dikatakan istirahat betulan dalam artian tidak terjadi kegiatan itu sebenarnya salah ya, karena pada fase interfase ini di sini banyak sekali kegiatan yang terjadi, banyak sekali proses-proses yang terjadi di dalam sel tersebut sebelum dia masuk ke fase pembelahan yang sebenarnya. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah tahap pembelahan sel atau disebut dengan fase mitotik. Nah, di fase mitotik disinilah terjadi tahapan pembelahan sel sampai terbentuk sel anakan yang baru. Nah, interfase ini ada 3 fase ya. Yang pertama adalah fase G1. G1 ini biasa disebut gap 1 ya. Gap 1 ini disebut dengan fase pertumbuhan primer. Nah, ini di fase pertumbuhan primer ini atau di fase gap 1, di sini terjadi transkripsi dan sintesis protein. Jadi transkripsi ini adalah proses pencetakan ya, proses pencetakan DNA menjadi mRNA. Kemudian terjadi juga proses sintesis protein. Ini waktunya lumayan lama ya, lumayan lama, biasanya 8 jam. Nah, kemudian fase yang kedua, fase S atau fase sintesis. Fase sintesis ini merupakan tahap utama dari interfase. Jadi kenapa dikatakan tahap utama? Ini sangat penting di sini ya, karena disinilah terjadi proses replikasi DNA dan kromosom. Replikasi itu artinya dari kata replika ya, replika artinya penggandaan. Jadi terjadi penggandaan DNA diikuti dengan penggandaan kromosom. Jadi yang perlu diingat sekali lagi, bagian dalam dulu yang mengganda baru diikuti dengan bagian luar. DNA ini letaknya di dalam kromosom. Jadi sebelum kromosom membelah atau mengganda, maka terlebih dahulu DNA dulu yang mengganda, baru diikuti dengan penggandaan kromosom. Nah, ini fase S. Dia ini waktunya lebih lama dibandingkan fase G1. Jadi fase S yang terlama dibandingkan 3 fase pada interfase ini. Kemudian fase G2. Fase G2 ini disebut dengan fase pertumbuhan sekunder. Ini merupakan tahap akhir dari interfase atau fase istirahat. Nah, disinilah baru terjadi proses pembentukan organel-organel sel. Jadi organel-organel sel terbentuk di fase G2. Dari keseluruhan 3 tahapan interfase ini, yang singkat waktunya itu adalah fase G2 ya, kalau kita bandingkan. Di sini bisa dilihat. Nah, saya perlihatkan di sini gambarnya ya. Ini bisa dilihat di sini fase mana yang paling lama. Jadi di sini S paling luas ya, artinya dia paling lama. Kemudian diikuti dengan fase G1, kemudian diikuti dengan fase G2. Nah, ini semua disebut dengan fase interfase. Kemudian yang ini, yang bentuk segitiga ini disebut dengan fase mitotik atau fase pembelahan ya. Oke, saya kembali ke yang tadi ya. Nah, di sini di tahap pembelahan sel atau fase mitotik ada 2 tahapan. Yang pertama adalah karyokinesis. Karyon artinya inti. Jadi karyokinesis ini artinya pembelahan inti. Jadi terjadi dulu pembelahan inti, baru kemudian diikuti dengan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jadi di mana-mana pembelahan sel itu dari dalam ke luar, bukan dari dalam, bukan dari luar ke dalam ya. Dalam artian organel yang di dalam dulu semuanya membelah ya,
baru diikuti dengan terpisahnya sel menjadi dua. Jadi di tahapan sitokinesis di sini sel sudah menuju ke berpisah, dalam artian dia sudah hampir berpisah menjadi dua bagian. Itu disebut dengan sitokinesis. Ya, itu ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini tadi ya. Untuk gambar yang tadi fase G1, G1 di sini terjadi sintesis protein. Fase S di sini terjadi replikasi DNA. Kemudian fase G2 ini persiapan untuk masuk ke tahap pembelahan. Di sini terjadi proses pembentukan organel-organel sel. Nah, ini fase mitotik atau fase pembelahan sel. Ini ada 4 fase: profase, metafase, anafase, telofase. Nah, di akhir di sini di telofase terjadi sitokinesis, ya, pembelahan sitoplasma, kemudian diikuti dengan berpisahnya sel menjadi dua. Nah, ini kita akan bahas selanjutnya ya untuk fase-fase pada pembelahan mitosis. Oke, saya lanjut ya. Pembelahan mitosis. Nah, ini yang perlu dipahami ya, tempat terjadinya. Mitosis ini merupakan pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatik. Kemudian dia menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan induk. Jadi tadi saya jelaskan di awal, kalau misalnya induknya jumlah kromosomnya itu 46, maka nanti sel anaknya juga tetap jumlahnya adalah 46. Jadi di sini tetap jumlahnya. Jadi tidak ada proses reduksi, tidak ada proses pengurangan jumlah kromosom. Itu ciri khas untuk pembelahan mitosis. Kemudian ingat, terjadi di sel tubuh atau sel somatik. Yang kedua, kromosom hasil pembelahan mitosis berpasangan. Nah, jadi dia disebut diploid. Di artinya dua, ploid itu set, ya, jadi dua set, disingkat dengan 2N. Ya, jadi itu untuk pembelahan mitosis. Kemudian ada 4 fase, tadi sudah disinggung: profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini fase-fasenya berurutan ya, tidak bisa lompat kiri kanan. Jadi kita mulai dengan profase, dilanjutkan metafase, kemudian ke anafase dan telofase. Nah, di hasil akhir pembelahan ini dia menghasilkan 2 sel anak. Jadi dari 1 sel induk membelah menjadi 2 sel anak, kemudian sifatnya dan jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom induk. Jadi tadi kalau jumlah induknya 46, anaknya juga 46. Demikian juga dengan sifatnya. Jadi dia sifatnya persis dengan kromosom induk. Nah, itu ciri khas dari pembelahan mitosis. Nah, sekarang kita lihat fase-fasenya ya. Setiap fase ini ciri khasnya apa saja. Saya jelaskan dengan gambar ya. Di ujian-ujian itu biasanya yang keluar materinya soalnya adalah soal gambar. Dan jadi tolong diperhatikan. Di sini untuk fase profase. Nah, ini sebuah sel yang mengalami profase, masuk ke profase. Yang perlu ditandai di sini, di setiap sel itu, di sini ya, ini hanya perwakilan kromosom. Ini yang ada di dalam namanya kromosom. Sekali lagi cuma perwakilan. Dalam artian jumlahnya di sini bisa saja berubah. Ya. Nah, di sini dia menggunakan 4 kromosom. Kromosom yang ada di sini itu masing-masing mempunyai 4 lengan. Mungkin ada yang bingung yang mana yang disebut lengan. Ini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ini disebut kromosom dengan lengan 4. Biasa disebut juga dengan sister chromatid. Jadi kenapa sister? Ini berpasangan, bersaudara, kromosom bersaudara. Nah, jadi seperti ini modelnya. Ya. Nah, di sini ya, jadi tolong sekali lagi ya ditandai bahwa di dalam sel ini ada kromosom yang jumlahnya di sini ada 4, kemudian masing-masing lengannya juga ada 4. Nah, yang ini disebut dengan membran inti. Nah, di gambar ini digambarkan membran intinya terputus-putus seperti ini. Kenapa? Karena ciri khas untuk pembelahan profase itu adalah membran intinya mulai menghilang. Jadi membran inti mulai menghilang. Kemudian selanjutnya muncul ini sentromer atau sentrosom. Nah, tadinya sentrosom ini cuma 1, tapi pada saat pembelahan sel dia muncul, kemudian dia membelah menjadi 2. Nah, ini sudah ada 2.
ya. Kemudian selanjutnya sentromer ini akan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Jadi bergerak ke sini, kemudian yang ini bergerak ke sini. Akhirnya mereka ada di posisi yang berlawanan, ya. Satu di atas sini, ya, satu di bawah sini. Nah, itu ciri khas dari pembelahan profase, ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Membran inti mulai menghilang, kemudian sentromer bergerak ke arah kutub, membelah menjadi dua, ya, kemudian bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian ada kromosom dengan 4 lengan. Nah, saya lanjut ya untuk fase yang kedua. Nah, di fase yang kedua di sini fase metafase. Jadi ini gambar di atas ini adalah gambar ketika kita melihat di mikroskop secara langsung. Nah, ini gambaran yang di bawah ya agar lebih jelas. Nah, di fase yang kedua adalah fase metafase. Ciri khasnya di sini metafase. Ini sudah sampai sentrosom sudah sampai di kutub yang berlawanan. Ya. Jadi sentrosom sudah sampai di kutub yang berlawanan, jadi satu di arah sini, satu di arah sini. Selanjutnya sentrosom ini mengeluarkan benang spindle. Jadi ini garis halus yang ada di dalam. Ini disebut dengan benang spindle. Ini ada keterangannya di sini ya, benang spindle. Benang spindle ini masing-masing berfungsi untuk memegang kromosom tepat pada sentromernya. Jadi dia memegang kromosom di sini pas di tengahnya, sentromer. Nah, ciri khas untuk metafase adalah kromosom berjejer rapi di tengah, di bidang pembelahan. Jadi yang di tengah ini kita sebut dengan bidang pembelahan atau bidang ekuator. Jadi tadi 4 kromosom, 1, 2, 3, 4. Dia rapi berjejer di satu bidang. Ini gampang sekali ditandai ya, karena kromosom rapi berjejer di tengah, di bidang pembelahan. Kemudian masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu fase anafase. Nah, ciri khas fase anafase adalah kromosom yang tadinya mempunyai 4 lengan, di sini dia ditarik terpisah masing-masing 2 lengan menuju ke arah kutub yang berlawanan. Jadi satu ke arah sana, satu ke arah sini. Ya. Nah, jadi sehingga sekarang kita bisa saksikan di sini kromosom masing-masing hanya mempunyai 2 lengan, ya. Jadi karena dia ditarik terpisah ke arah kutub yang berlawanan. Nah, di tahap akhir dari anafase ini kromosomnya sudah sampai di kutub. Jadi nanti akan ditarik sampai di sini, sampai semuanya sampai di sini berkumpul ya di atas. Nah, lama-kelamaan sel akan melekuk seperti ini. Terbentuk sitokinesis. Ini untuk fase telofase. Jadi ciri khas dari telofase itu adalah terjadi sitokinesis di mana sel atau sitoplasma terbagi menjadi 2. Lama-kelamaan lekukan ini semakin dalam, akhirnya membelah sel menjadi 2 bagian. Nah, sehingga tahap akhir di sini akan dihasilkan 2 sel. Dari satu sel induk yang membelah menghasilkan 2 sel anak yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom induk. Jadi tadi di sini 4 kromosomnya, nanti anaknya di sini juga ada 4. Nah, makanya ciri khas dari pembelahan mitosis itu adalah jumlah kromosomnya tetap dari 4 tetap 4 atau 2N tetap 2N. Jadi dari diploid ya 2N tetap 2N. Nah, ini jumlah kromosom untuk pembelahan mitosis. Nah, itu ya untuk pembelahan mitosis. Jadi ciri khasnya adalah jumlah sel anak yang dihasilkan itu jumlahnya 2, kemudian kromosomnya jumlahnya tetap, tidak terjadi reduksi kromosom. Jadi kalau kromosomnya 4 nanti hasil akhirnya juga tetap 4. Oke. Ini saya tampilkan di sini untuk ciri tahapan mitosis. Ini bisa dibaca ya. Kalau misalnya tadi kurang jelas, nah bisa dibaca di sini. Jadi mulai dari tahap profase, menghilangnya membran inti, metafase, ini berderet di bidang ekuator, kemudian anafase, bergerak ke arah kutub yang berlawanan, kemudian telofase, sel terbagi menjadi 2 sel anakan. Jadi ini ciri tahapan untuk setiap pembelahan pada pembelahan mitosis. Oke, sekian untuk video pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami ya pembelahan sel ini, pembelahan mitosis, semoga bisa dipahami. Silahkan ditanyakan di kolom komentar jika ada yang kurang jelas.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.